92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan Mimbar Agama Islam untuk hari ini ya, di hari Kamis 27 November 2025 akan menghadirkan tema seputar membangun keluarga sakinah bersama dengan Ustadz Agus Dodi MPDI, Guru PAI SMK Negeri 2 Palembang. Dan pendengar, acara ini juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini untuk hari ini di hari Kamis 27 November 2025. Baik, segera saja kita ikuti Mimbar Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat dan Allah jauhkan segala musibah yang mungkin akan menimpa dalam kehidupan kita. Salawat beriring salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada program Mimbar Agama Islam malam ini, tema kita adalah membangun keluarga sakinah. Para pendengar sekalian, di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Firman Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan juga perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi kalian menurut Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Para pendengar, berdasarkan ayat ini, satu, Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam,
ada suka, ada duka, termasuk ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian yang kedua, Allah menciptakan kita agar kita saling bisa mengenal antara satu dengan yang lainnya. Karena Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini menunjukkan bahwa manusia itu jumlahnya banyak, sehingga bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nah, untuk menjadi manusia yang banyak itu, tentunya harus ada yang dilestarikan, yaitu manusia itu. Ketika manusia tidak ada yang melestarikannya, maka tidak akan ada istilah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Karena manusia akan mati pada masanya. Ketika tidak ada yang meneruskan manusia, maka habislah generasi manusia. Lalu dengan cara apa meneruskan generasi manusia itu? Maka menikah adalah jawabannya. Menikah adalah sunnatullah atau sunnah Rasul yang merupakan kebutuhan manusia bagi yang sehat dan normal, zahir dan batinnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah disebutkan bahwa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Dari Aisyah beliau berkata, Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikah itu bagian dari sunnahku. Maka barang siapa yang tidak mengamalkan, melaksanakan terhadap sunnahku tersebut, maka bukanlah bagian dari golonganku. Bukan bagian dari kelompokku, kata Rasul. Jadi bagi yang sudah mampu fisik, batin, dan segala sesuatunya, maka menikah adalah jawaban untuk melestarikan kehidupan manusia. Tentunya banyaknya manusia yang ada di muka bumi ini memiliki beragam cerita dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang tertawa, ada yang menangis, ada suka, ada duka, dan sebagainya. Tidak bisa kita menemukan hanya satu cerita dalam kehidupan rumah tangga. Pasti ada onak, duri, ombak yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa ini bisa terjadi? Jangankan orang yang berbeda menyatu, kadang kakak dan adik saja yang dilahirkan oleh rahim yang sama, bapak yang sama, ibu yang sama, memiliki karakter yang berbeda-beda. Apalagi orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan dirinya. Maka ketika pernikahan terjadi, diperlukan tips, diperlukan metode, diperlukan ramuan-ramuan agar keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama memberikan 4 nasihat, 4 tips agar bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama,
saling menghormati dan menyayangi. Bahasa lainnya adalah muasyarah bil ma'ruf. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mu'asyiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian itu dengan ma'ruf, dengan baik. Baik di sini mencangkup segala-galanya. Menghormati, menyayangi, memberikan perlindungan, mengayomi, dan semuanya. Jangan sampai seorang istri mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari seorang suami. Jangan sampai seorang istri mendapatkan pukulan fisik dari seorang suami. Dan jangan sampai terjadi peristiwa pembunuhan di antara kedua orang itu. Karena ketidakcocokan, kesalahpahaman, baik perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Maka saling menghormati, saling menyayangi adalah salah satu kunci untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menuliskan bahwa al-adabus tsani husnul khulqi ma'ahunna wa ihtimalul adza minhunna tarhaman 'alaihinna. Seorang suami harus bersikap dan berakhlak baik terhadap istrinya. Memiliki kesabaran saat istri marah dan saat istri menderita sakit. Ini berarti bahwa seorang suami memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga wajar Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memiliki peranan teratas dalam kehidupan rumah tangga. Dia seorang pemimpin, dia seorang pengayom, dan sebagainya. Maka kedepankanlah akhlak yang baik terhadap istrinya. Seorang perempuan, hampir semua perempuan itu pasti memiliki rasa lelah dalam hidupnya, capek dalam mengurusi rumah tangga, masak, nyuci, nyapu, ngepel, mengurus anak, mengurus rumah, setiap hari tanpa digaji. Maka terkadang wajar kalau seorang perempuan, seorang istri itu sedikit berontak, sedikit capek, mengeluh, berkeluh kesah. Dia tidak tahu kalau suami sedang pusing, mumet, banyak pekerjaan. Istri marah, lalu dengan capeknya menderita sakit. Maka disinilah diperlukan seorang suami yang baik. Harus memiliki akhlak yang baik terhadap istrinya. Yang kedua, saling memahami dan menerima kekurangan. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa al-khamisul i'tidalu fil ghairati wa huwa an la mubadil umuri allati tukhsha ghawailuha wa la yubaligha fi isa'ati dhanni wa ta'annuti wa tajassusil bawatin.
Kata beliau, bersikap wajar dalam keadaan marah atau ketika sedang cemburu. Jangan memulai berprasangka terhadap hal-hal yang tidak diketahui atau rahasia terhadap wanita. Para pendengar sekalian, tentunya kita seorang laki-laki, kadang kita merasakan sudah lelah dalam bekerja, lalu kita mendapati istri kita pun sedang lelah dalam bekerja. Dia mudah tersulut emosi berbicara. Maka kita seorang suami janganlah ikut istri kita marah, kita pun kembali memarahinya. Maka marah ketemu marah tidak akan menemukan solusi. Maka hal yang baik yang dilakukan adalah ketika istri marah, kita diam, kita sabar, kita layani. Ketika kita diam, sabar melayani, maka marahnya istri tidak akan berlangsung lama. Dia pun akan diam, dia pun akan terenyuh, meminta maaf, lalu timbul kasih sayang kepada suami. Ketika istri sedang marah, kita layani marah, maka ini adalah malapetaka yang akan menimbulkan masalah-masalah baru. Bukan menghilangkan masalah yang sedang terjadi, malah menimbulkan masalah-masalah yang baru yang akan muncul. Lalu jangan memulai prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap istri kita. Siapa tahu istri kita itu memiliki usaha untuk menyenangkan kita, namun kita tidak tahu. Maka solusi yang baik adalah berdiskusi. Makanya saling memahami dengan cara berdiskusi, berbicara dari hati ke hati, saling meminta pendapat, memberi pendapat, dan menerima kekurangan masing-masing. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki merupakan pakaian bagi istrinya, dan istri merupakan pakaian bagi lakinya. Kalau fungsi pakaian itu adalah menutupi aurat, maka dalam kehidupan rumah tangga, istilah pakaian di sini adalah untuk menutupi aib kekurangan masing-masing. Tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupan ini kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia seorang kiai, meskipun dia seorang pejabat, pasti setiap kita punya salah. Setiap kita punya dosa masing-masing. Setiap kita punya aib masing-masing. Maka tugas suami adalah menutupi aib, kekurangan, kesalahan istri. Begitu juga seorang istri. Menutupi segala aib, segala kekurangan yang ada pada suami. Ketika ini dilakukan, maka akan terciptalah pakaian yang indah, pakaian yang mewah. Tampilan keluarga yang harmonis pun akan muncul. Namun sebaliknya, kalau suami tidak bisa menutupi kekurangan istri, bahkan membukanya, mengumbarnya kepada orang lain, belum tentu orang lain itu senang dengan kita. Belum tentu orang lain itu juga senang dengan istri kita. Bisa jadi dia sudah ada benih-benih kebencian. Ketika diceritakan maka akan bertambah kebencian itu. Lalu siapa yang rugi? Yang rugi adalah pasangan suami dan istri tersebut. Oleh karenanya penting bagi suami dan istri untuk saling memahami kekurangan masing-masing.
untuk saling menutupi kekurangan masing-masing, sehingga akan tercipta sebuah tampilan yang elok dilihat oleh mata, yang enak didengar oleh telinga, yang bagus untuk diucapkan oleh lisan. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang ketiga, jujur dan terbuka. Imamul Ghazali kembali menuliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau, "As-salis ay yurida ala ihtimalil adza bil muda'abati wal mazhi wal mula'abati fahiya allati tutayyibu quluban nisa." Kata beliau, hendaklah bermain dan bercanda dengan istri. Jangan mendiamkannya dalam waktu yang lama. Seorang suami hendaknya sering bermain dan bercanda dengan istri di samping menanggung semua beban penderitaan berupa kewajibannya. Sebab semua itu terbukti mampu memberikan kesenangan kepada keduanya, yaitu suami dan istri. Para pendengar sekalian, yang ketiga ini harus betul-betul dilatih dalam kehidupan berumah tangga. Memang untuk jujur kepada pasangan masing-masing itu memerlukan perjuangan berat. Tetapi kalau sudah terbiasa jujur, maka itu akan menjadi ringan. Begitu juga keterbukaan. Berikanlah, sampaikanlah kekurangan kita masing-masing. Sampaikanlah kelemahan kita masing-masing. Sehingga bisa saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Sehingga saling bisa menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya. Ketika sebuah benda, dua benda, yang satu banyak cacatnya dan yang satu tidak banyak cacatnya. Lalu benda yang banyak cacat ini ketika berada pada benda yang tidak banyak cacatnya, maka orang tidak akan melihat benda yang banyak cacatnya. Maka orang akan melihat benda yang elok, rupawan yang tidak banyak cacatnya. Kenapa? Karena tertutupi oleh benda yang tidak banyak cacatnya. Begitulah dalam kehidupan rumah tangga. Saling keterbukaan. Dengan keterbukaan itu bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk sering bercanda kepada istri, bermain kepada istri, istri pun bercanda kepada suami, bermain kepada suami, sehingga dengan bermain itu akan menimbulkan jiwa-jiwa yang tenang. Bahasa Inggrisnya refreshing, segar. Keluarlah tertawa yang terbahak-bahak, yang mengakibatkan kebahagiaan, yang mengakibatkan tubuh menjadi sehat, pikiran menjadi tenang. Namun sebaliknya, ketika rumah tangga tegang, tidak pernah ada canda tawa di dalamnya, maka rumah tangga seperti ini tidak akan menarik. Tidak ada seninya, tidak ada perhiasannya, sehingga suami merasakan ketidaknyamanan. Begitupun dengan istri akan merasakan ketidaknyamanan. Sehingga kalau ini dibiarkan berlarut-larut, biasanya rumah tangga yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Karena tidak ada kegembiraan di dalamnya. Semuanya menjadi tegang.
Seorang suami tegang kepada istrinya. Istrinya pun demikian, tegang terhadap suaminya. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian yang keempat, jangan berlebihan saat bercanda. Imamul Ghazali menyebutkan bahwa ar-rabi' alla yatabassata fid du'abati wa husnil khuluqi wal muwafaqati bittiba'i hawaha ila haddin yufsidu khuluquha wa yusqitu bil kulliyati haibatahu indaha bal yura'il i'tidala fihi fala yada'ul haibata wala inqibad mahma ra'a munkaran wala yaftahu babal musa'adati 'alal munkaratil battata bal mahma ra'a ma yukhalifu asy-syar'a wal muru'ata tanammara wa mta'adda. Kata beliau, jangan bercanda dengan istri berlebihan, yaitu melampaui batas yang diizinkan, sehingga akhlaknya menjadi rusak dan rasa segan serta hormat kepada suami menjadi hilang. Bercandalah secara wajar saja. Jangan meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai suami, serta jangan meninggalkan kewibawaan saat melihat kemungkaran ada padanya. Para pendengar sekalian, tadi kami sampaikan bahwa bercanda itu memang perlu dalam kehidupan rumah tangga untuk penyegaran otak, pikiran, suasana agar menjadi hidup. Namun ingat, jangan sampai bercanda itu berlebihan yang mengarah kepada fisik, perkataan yang tidak menyenangkan, lalu yang tadinya suasana gembira ria bisa berubah menjadi malapetaka yang baru. Ingat bahwa terkadang rumah tangga itu retak, hancur karena ucapan. Terkadang rumah tangga itu hancur karena bercanda yang terlalu berlebihan, bermain-main yang di luar batas diizinkan. Maka bercandalah secara wajarnya saja. Hadirin hadirat para pendengar sekalian, membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya perlu pengorbanan, perjuangan yang sungguh-sungguh di dalamnya. Oleh karenanya, kepada generasi tua yang sudah menikah sekian puluh tahun, sudah punya anak bahkan cucu, tidak masalah untuk kembali membuka ceramah-ceramah keagamaan tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagi remaja-remaja yang belum menikah, yang akan menikah dalam waktu dekat, maka perbanyaklah untuk belajar dengan para kiai bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jangan sampai pernikahan seumur jagung lalu rusak, binasa, pisah. Padahal baru 1 bulan, baru 1 tahun, baru melahirkan, tetapi sudah perceraian, percekcokan, permusuhan melanda kehidupan rumah tangga tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua, keluarga-keluarga muslim yang ada di mana saja, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan remaja-remaja yang akan segera menikah juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah wa mardatillah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz,